Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih keadaan kalian? Ibu harap kalian selalu sehat ya. Baiklah, pada pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas mengenai materi hukum. Bersama saya, Selvi Ayu Anggraini. Sebelum memasuki materi hukum, alangkah baiknya kita mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Adapun kompetensi dasar pada materi hukum 3.3 menganalisis sifat elastisitas suatu bahan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada pula tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu memahami konsep hukum dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang kedua, siswa mampu menghubungkan prinsip hukum dengan elastisitas, serta yang ketiga, siswa mampu memahami rangkaian seri, paralel maupun seri paralel dengan rasa ingin tahu, disiplin, dan tanggung jawab. Sebelum memasuki materi hukum, apakah kalian masih mengingat mengenai materi elastisitas? Jika belum mengingat, yuk kita bahas sedikit mengenai materi elastisitas. Apa yang dimaksud dengan elastisitas? Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya bekerja padanya dihilangkan. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai suatu benda padat yang memiliki sifat elastis. Misalkan saja karet, pegas, dan lain sebagainya. Akan tetapi, tidak semua benda padat mampu menunjukkan sifat elastisitas, karena ia bersifat plastis, di mana ia tidak mampu kembali ke bentuk semula setelah gaya bekerja padanya dihilangkan. Adapun contoh dari benda yang bersifat plastis, yaitu plastisin, tanah liat, ban, ballpoint, dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah salah satu contoh dari benda yang bersifat elastis, yaitu karet, di mana ketika sebuah karet kita beri gaya tarik, maka ia akan mengalami tegangan, di mana tegangan merupakan hasil bagi antara gaya bekerja pada benda dibagi dengan luas menampang. Ketika suatu karet kita beri gaya tarik, maka ia akan mengalami pertambahan panjang, di mana hal ini disebut dengan regangan. Regangan merupakan hasil bagi antara pertambahan panjang pada suatu benda dibagi dengan panjang mula-mula. Kemudian, tahukah kalian bahwa regangan tarik berbanding lurus dengan tegangan tarik? Di mana semakin besar tegangan tarik yang dialami oleh suatu benda, maka semakin besar pula regangan tarik yang dialaminya. Secara matematis, hubungan kesebandingan antara regangan tarik dengan tegangan tarik yaitu memerlukan adanya suatu konstanta. Dalam hal ini, nilai konstanta adalah modulus elastisitas atau modulus Young. Modulus Young merupakan hasil bagi antara tegangan dengan regangan. Nilai suatu modulus Young merupakan untuk menunjukkan suatu tingkat elastisitas suatu benda, di mana semakin besar nilai modulus Young, maka semakin besar pula tegangan yang diperlukan untuk meregangkan suatu benda. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengingat kembali mengenai materi elastisitas? Jika sudah, marilah kita memasuki materi inti, yaitu mempelajari gaya terhadap pertambahan panjang pada suatu gas yang dijelaskan dalam hukum Hooke. Hukum Hooke merupakan besarnya gaya tarik atau gaya tekan yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya. Oleh karena itu, semakin besar gaya bekerja, maka semakin besar pula pertambahan panjang pada suatu pegas. Secara matematis, rumus dari hukum Hooke dapat kita tuliskan F sama dengan K dikalikan dengan delta X, di mana F merupakan gaya bekerja dengan satuan Newton, kemudian K ialah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan delta X merupakan pertambahan panjang pada pegas dengan satuan meter. Akan tetapi, apabila kalian menjumpai rumus hukum Hooke sebagai berikut ini, yaitu F sama dengan
min K dikalikan dengan delta X, di mana tanda negatif ini menunjukkan bahwa gaya pemulih selalu menuju ke titik kesetimbangannya, yaitu berlawanan arah dengan arah simpangannya. Perlu kalian ingat bahwa gaya yang bekerja pada suatu pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pada pegas akan berbanding lurus dengan gaya tarik. Lalu, bagaimana apabila gaya tarik terus ditambah pada suatu pegas? Apakah pegas tetap akan bersifat elastis? Jadi, jika gaya yang diberikan kepada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka suatu pegas akan kembali ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja padanya dihilangkan. Namun, apabila suatu pegas diberi gaya yang melampaui batas elastisitasnya, maka pegas tersebut tidak dapat kembali ke bentuk semula, atau dapat dikatakan bahwa pegas tersebut mengalami perubahan secara permanen. Adapun hubungan antara hukum Hooke dengan elastisitas yaitu F sama dengan A dikali dengan E dibagi dengan L0, kemudian dikali dengan delta L. Atau dapat kita tuliskan K sama dengan A dikalikan dengan E dibagi dengan L0. Selanjutnya, tetapan susunan pegas dapat disusun secara seri, paralel, dan seri paralel atau gabungan. Tetapan pegas ini dapat diganti dengan sebuah tetapan pegas pengganti. Dalam hal ini, tetapan pegas pengganti dapat ditentukan dengan menggunakan rumus hukum Hooke. Adapun karakteristik dari dua buah pegas atau lebih yang disusun secara seri. Yang pertama ialah gaya tarik pada pegas pengganti seri adalah sama dengan gaya tarik yang dialami oleh masing-masing pegas. Jika F1 dan F2 adalah besar gaya tarik yang dialami masing-masing pegas dan F adalah besar gaya tarik pada pegas pengganti seri, maka didapatkan rumus sebagai berikut. F1 sama dengan F2 sama dengan F. Kemudian yang kedua ialah pertambahan panjang pegas pengganti seri sama dengan jumlah pertambahan panjang masing-masing pegas. Jika delta X1 dan delta X2 adalah pertambahan panjang masing-masing pegas dan delta X adalah pertambahan panjang pegas pengganti seri, maka secara matematis didapatkan rumus sebagai berikut. Delta X sama dengan delta X1 ditambah dengan delta X2. Sehingga karena delta X sama dengan delta X1 plus delta X2, maka didapatkan F per K seri sama dengan F per K1 ditambah dengan F per K2. Atau kita tuliskan 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah dengan 1 per K2. Kemudian, untuk susunan seri yang terdiri dari dua buah pegas atau lebih, maka tetapan pengganti serinya dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah seterusnya. Selanjutnya, untuk N buah pegas identik dengan tetapan tiap pegasnya K yang disusun seri berlaku persamaan berikut ini. K seri sama dengan K dibagi dengan N, di mana Ks ialah K seri atau tetapan pegas pengganti dengan satuan Newton per meter, kemudian K adalah tetapan masing-masing pegas dengan satuan Newton per meter, dan N ialah jumlah pegas. Selanjutnya, dua buah pegas atau lebih yang disusun secara paralel dapat memenuhi prinsip berikut ini. Yang pertama, gaya tarik pada pegas pengganti paralel sama dengan jumlah gaya tarik pada masing-masing pegas. Jika F adalah besar gaya tarik pada pegas pengganti paralel, serta F1 dan F2 adalah besar gaya tarik pada masing-masing pegas, maka F sama dengan F1 ditambah dengan F2. Kemudian yang kedua, pertambahan panjang pegas pengganti paralel sama dengan pertambahan panjang pada masing-masing pegas. Jika delta X1
dan delta X2 adalah pertambahan panjang pada masing-masing pegas, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas mengganti paralel, maka delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Karena nilai F sama dengan F1 ditambah F2, maka didapatkan rumus KP atau K paralel sama dengan K1 ditambah dengan K2. Dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa tetapan pegas pengganti paralel sama dengan jumlah tetapan pegas dari pegas yang disusun secara paralel. Untuk susunan paralel lebih dari 2 buah pegas berlaku persamaan sebagai berikut, di mana KP atau K paralel sama dengan K1 ditambah dengan K2 ditambah dengan seterusnya. Kemudian, untuk N buah pegas identik yang disusun secara paralel dengan tetapan pegas tiap pegas K berlaku persamaan berikut ini, yaitu KP sama dengan N dikalikan dengan K, di mana KP ialah tetapan pegas mengganti dengan satuan Newton per meter. N ialah jumlah pegas dan K adalah tetapan tiap pegas dengan satuan Newton per meter. Selain tersusun secara seri dan paralel, suatu pegas juga dapat tersusun secara seri paralel atau dapat disebut dengan susunan campuran atau gabungan. Untuk mencari nilai K pada rangkaian seri paralel, langkah awal yaitu tinjau dari susunan pegas terlebih dahulu. Apabila pegas terlebih dahulu tersusun dari susunan seri, kemudian susunan paralel, maka kita dapat hitung terlebih dahulu secara seri. Kemudian untuk mencari K total ialah gabungan antara K seri dan K paralel. Begitu pula sebaliknya. Apabila pegas terlebih dahulu tersusun secara paralel, kemudian tersusun secara seri, maka kita hitung terlebih dahulu secara paralel. Kemudian untuk mencari nilai K total ialah gabungan antara K paralel ditambah dengan K seri. Kemudian ada energi potensial pegas. Energi potensial pegas merupakan usaha yang dilakukan gaya tarik atau gaya tekan untuk mengubah panjang suatu pegas. Berikut ini adalah grafik besar gaya terhadap perubahan panjang pegas. Luas daerah di bawah kurva merupakan besarnya energi potensial pegas. Secara matematis, rumus dari energi potensial pegas dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu EP atau energi potensial sama dengan 1/2 dikali dengan F dikali dengan delta X, atau EP sama dengan 1/2 dikalikan dengan K dikalikan dengan delta X kuadrat. Selain memahami materi mengenai hukum Hooke, kalian juga harus dapat mengaplikasikan mengenai materi hukum Hooke terhadap beberapa contoh soal. Untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi hukum Hooke, yuk kita lihat beberapa contoh soal materi hukum Hooke. Berikut ini adalah contoh soal mengenai materi hukum Hooke, di mana suatu pegas akan bertambah panjang sebesar 10 cm apabila diberi gaya sebesar 10 Newton. Kemudian yang ditanyakan ialah berapakah pertambahan panjang pegas jika diberi gaya sebesar 7 Newton? Berikut ini adalah penyelesaiannya, di mana diketahui gaya pertama atau F1 ialah 10 Newton, kemudian F2 sebesar 7 Newton, dan delta X1 ialah 10 cm. Yang ditanyakan ialah delta X2. Berdasarkan hukum Hooke, di mana gaya sebanding dengan pertambahan panjang, maka F1 per delta X1 sama dengan F2 per delta X2, di mana delta X2 sama dengan F2 dibagi dengan F1 dan dikali dengan delta X1. Sama dengan F2 ialah 7 Newton dibagi dengan F1 yang bernilai 10 Newton dikalikan dengan delta X1 sebesar 10 cm. Sehingga didapatkan 0,7 dikali dengan 10 cm. Dan hasil dari delta X2 yaitu 7 cm. Berikut adalah contoh soal nomor 2.
Apabila terdapat dua buah pegas dengan tetapan 200 Newton per meter dan 300 Newton per meter disusun secara seri, kemudian diberi gaya sebesar 30 Newton. Berapakah nilai pertambahan panjang susunan pegas-pegas tersebut? Berikut adalah penyelesaiannya, di mana diketahui nilai dari K1 sama dengan 200 Newton per meter, kemudian nilai dari K2 sama dengan 300 Newton per meter, dan yang ditanyakan ialah K seri atau KS. Kita dapat menggunakan cara yang pertama, yaitu 1 per KS sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2, di mana nilai dari K1 yaitu 200 dan K2 ialah 300 sehingga didapatkan 1 per 200 ditambah 1 per 300. Kita samakan penyebutnya menjadi 600 sehingga didapatkan 3 per 600 ditambah dengan 2 per 600 sama dengan 5 per 600. Oleh karena itu nilai dari KS sama dengan 600 dibagi 5 yaitu 120 Newton per meter. Untuk cara yang kedua, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu KS sama dengan K1 dikali dengan K2, dibagi oleh K1 plus K2, sama dengan 200 dikali 300, dibagi dengan 200 plus 300, sehingga didapatkan hasil 120 Newton per meter. Berikut ini adalah contoh soal nomor 3. Sebuah beban digantung pada dua buah pegas yang disusun secara paralel dengan masing-masing tetapan pegasnya sebesar 40 Newton per meter dan 60 Newton per meter. Berapakah pertambahan panjang pegas tersebut jika massa beban 2 kg dengan gaya gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat? Berikut ialah penyelesaiannya. Diketahui nilai dari K1 sama dengan 40 Newton per meter, K2 sama dengan 60 Newton per meter dengan massa 2 kg sehingga F sama dengan 20 Newton. Yang ditanya ialah nilai dari delta X. Sehingga kita dapat menggunakan rumus KP atau K paralel sama dengan K1 ditambah K2 sama dengan 40 ditambah dengan 60 dan didapatkan nilai 100 Newton per meter. Kemudian, untuk mencari delta X, kita dapat menggunakan rumus F sama dengan KP dikalikan dengan delta X, sehingga 20 sama dengan 100 delta X. Sehingga delta X sama dengan 20 dibagi dengan 100 sama dengan 0,2 meter. Diubah ke dalam bentuk cm sehingga menjadi delta X sama dengan 20 cm. Sekian pembelajaran fisika pada hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat. Tetap semangat walaupun dalam masa pandemi. Jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.